Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran ini lancar dan juga mendapatkan manfaat. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh satu orang, oleh ketua kelas. Silahkan, Christine. Duduk siap. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita pembelajaran hari ini lancar dan juga mendapatkan berkahnya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Yang hadir silahkan acungkan tangannya dan bilang hadir. Adel Maulida, Diana Lestari, Julfa Khairun Nisa. Oke, berarti hadir semuanya, ya? Alhamdulillah. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yang dimana bahwa kenikmatan sehat kemudian iman dan Islam adalah suatu kenikmatan yang sangat didamba-dambakan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diutus innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka salah satu poin yang penting dalam kehidupan kita itu adalah akhlak yang baik. Materi untuk sekarang itu adalah munafik dan keras hati. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, melakukan kegiatan membaca dan mencermati ayat Al-Quran. Quran surat An-Nisa 142 dan Al-Baqarah 74 dan juga hadis-hadis yang terkait, sehingga kalian nanti bisa yang namanya mengidentifikasi pengertian atau definisi serta ciri-ciri perilaku munafik dan keras hati. Kemudian nanti untuk tujuan pembelajaran kedua adalah setelah diskusi kelompok, siswa peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari perilaku munafik dan juga keras hati. Nah, nanti kita akan menggunakan satu metode yang namanya TPSS, Think, Fire, Square, and Share. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Silahkan diisi, ada beberapa pertanyaan singkat yang harus diisi supaya mencairkan suasana, karena sekarang sudah siang. Biasanya kalau siang ngantuk, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 3, tepuk 3 2 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, berarti sudah fokus semua, ya. Kita akan masuk ke materi. Saya akan menjelaskan materi secara garis besar tentang munafik dan juga keras hati, ya. Nah, bisa dilihat
di PowerPoint. Di sini pengertian munafik. Munafik itu adalah sikap atau perbuatan manusia yang selalu bermuka dua. Ya, jadi bukan berarti mukanya ada dua, kepalanya ada dua. Ya, tetapi bermuka dua ini adalah ketika melakukan sesuatu biasanya berbeda dengan yang namanya keyakinannya. Yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan yang sebenarnya. Ya, bahkan dalam agama itu tidak diperbolehkan. Salah satu yang namanya hukuman bagi orang munafik itu adalah neraka jahanam. Ya, ada yang mau masuk ke neraka? Ya. Sudah pasti tidak mau, ya. Nah, selanjutnya keras hati. Ya, bukan berarti hati enak keras. Ya, jadi seperti batu, bentuk nate jadi keras. Itu bukan seperti itu. Tetapi sikap atau keadaan yang tidak mau terbuka terhadap kritik, saran dan nasihat dari orang lain. Untuk dalilnya, dalilnya ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Untuk sekarang kita akan melihat dari dalil nakli terlebih dahulu tentang munafik. Ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Nah, ada yang mau membacakan nggak di sini? Oke, silahkan Hana dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Oke, terima kasih pada Hana yang sudah membacakan tentang dalil perilaku atau sifat munafik. Nah, itu adalah dalil nakli tentang larangan perilaku munafik dan juga keras hati, ya. Nah, selanjutnya apa itu ciri-ciri dari orang yang munafik? Oke, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ayatul munafiki salasun. Jadi ciri dari orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, tatkala ketika berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji maka ya. Kemudian wa idza tumina khana, tatkala dia diberi amanah berkhianat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada satu lagi? Oke, Julfa silakan. Apakah saat itu hanya berlaku untuk hal-hal saja atau berlaku juga untuk keras kepala dan kehidupan sehari-hari? Oke, kalau yang namanya keras hati tidak hanya terbatas oleh hal-hal agama saja, bukan hanya diperintahkan untuk sholat, nasihat baik dan lain-lain. Tapi kalau ada orang yang sedang misalkan diberikan sesuatu nasihat yang baik tentang kehidupan, misalkan tidak ada kaitannya dengan agama, dia itu tidak mau menerima. Kenapa? Karena biasanya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Jatuhnya menjadi sombong. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya fase think. Think itu adalah berpikir. Oke. Nah, saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Satu orang satu, berarti dikerjakan secara mandiri, ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku kalian sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Untuk tahap selanjutnya, silahkan kalian membentuk satu kelompok, ya, satu pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lainnya. Berarti satu kelompok 4 orang. Nah, berarti ini kan ada 20 orang. Berarti nanti ada 5 kelompok. Oke. Sekarang saya akan bagikan LKPD 2 ya. Kalau tadi sudah 1, ini LKPD 2 yang per kelompok. Jadi satu kelompok 1 LKPD. Saya akan menampilkan satu video. Tonton
kemudian analisis sesuai dengan apa yang ada di lembar LKPD tersebut ya. Selanjutnya saya akan tayangkan video tentang keras hati. Oke, barusan kita sudah menonton video tentang munafik dan juga keras hati. Oke, sekarang tugas kalian yaitu untuk mengisi LKPD sesuai dengan yang namanya video tadi ya, yang dihubungkan dengan tugas yang tadi yang pertama LKPD 1. Tapi tidak semuanya sama. Jadi saya akan bagi 1 2 3 itu tentang munafik. Jadi hanya menganalisis tentang video munafik. Kemudian kelompok 4 dan 5 itu menganalisis tentang keras hati. Nah, selanjutnya silahkan kalian tuangkan hasil diskusi kalian itu dalam bentuk yang namanya PowerPoint. Boleh? Oke, silahkan. Jadi yang sebagian boleh sambil menganalisis, sebagiannya lagi itu memasukkan hasil diskusinya ke dalam bentuk Canva atau PowerPoint. Sekarang kita akan masuk ke sesi share atau berbagi, yang dimana bahwa nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai yang namanya video tadi yang dihubungkan dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya. Silakan kelompok 4 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku keras hati adalah sikap seseorang yang sulit menerima nasihat atau tidak berubah dan tidak menyesali kesalahannya. Contohnya kayak suatu hari pas pembelajaran ada orang atau murid yang dinasihati oleh gurunya supaya tidak berbicara saat pembelajaran, tetapi si murid itu terus aja berbicara. Nah, jadi itu termasuk ke dalam sikap perilaku keras hati karena tidak mau mendengarkan nasihat gurunya. Kesimpulannya, perilaku keras hati adalah sifat yang membuat seseorang sulit menerima nasihat dan berubah menjadi lebih baik. Sifat ini harus dihindari dengan cara rendah hati, mau mendengar nasihat dan memperbaiki kesalahan agar menjadi pribadi yang disukai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan. Yang mau ngasih ini memberikan tanggapan. Oke, dari kelompok 2. Oke, silakan. Izin menanggapi, saya setuju karena keras hati bisa menjadi kekuatan dan kelemahan, tergantung pada bagaimana sikap itu dikelola. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap kelompok sudah menyajikan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Secara keseluruhan ini sudah baik. Selanjutnya setelah kita berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan lain-lain, kita akan melaksanakan yang namanya penilaian akhir yang akan saya berikan berbentuk Google Form seperti yang tadi di asesmen awal ya. Nah, untuk linknya saya kirim di WA group ya. Sudah saya kirim untuk linknya. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh ada yang bekerja sama. Kita menyimpulkan terlebih dahulu dari pembelajaran tadi, materi yang tadi ya. Saya meminta 2 orang, ada yang menyimpulkan tentang materi munafik 1, kemudian tentang keras hati 1. Oke, ada yang mau
menyimpulkan tentang materi munafik? Dah, oke, silakan Putri, silakan sambil berdiri supaya kedengaran oleh yang lain. Menurut saya, kemunafikan adalah kebohongan spiritual. Seseorang munafik menampilkan ketaatan di hadapan manusia, tetapi hatinya kosong dari iman atau bahkan menyembunyikan kekafiran. Ibadah mereka seperti sholat atau sedekah menjadi ria, dilakukan dengan malas dan tidak bernilai di sisi Allah, sehingga merusak kelarisan. Karena inti masalahnya adalah dusta terhadap iman. Al-Quran menegaskan bahwa tempat orang munafik adalah di tingkat neraka yang paling bawah. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 145. Oke, terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Ya. Nah, barusan sudah disimpulkan bahwa perilaku munafik adalah sesuatu atau perilaku yang amat berbahaya, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Bahkan ancaman Allah bagi orang yang munafik itu, terutama dalam munafik i'tiqadi, yaitu munafik dalam hal akidah, itu adalah berada di dalam neraka yang paling dalam. Ya, nauzubillah min dzalik. Oke, sekarang ada yang menyimpulkan nggak tentang materi keras hati? Oke, silahkan Sela. Bapak izin menyimpulkan, menurut saya keras hati adalah kondisi hati yang kaku, beku dan menolak cahaya kebenaran atau hidayah, meskipun petunjuk Al-Quran dan Sunnah telah datang. Hati yang keras membuat seseorang malas dalam berislam atau menjalankan syariat, tidak terpengaruh oleh nasihat dan cenderung meremehkan dosa dan kemaksiatan. Orang yang keras hati tidak akan pernah menjaga insan karena ia kehilangan kepekaan dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Oke, boleh tepuk tangan ya. Oke, keras hati secara sederhananya adalah suatu perilaku yang susah untuk menerima kritik, saran dan juga nasihat. Karena misalkan apa? Ciri-cirinya misalkan ketika diberikan nasihat tidak mau, ketika melakukan kebaikan malasan, ya, sehingga apa? Sehingga hatinya itu tidak lunak dalam artian menerima kebaikan. Jadi susah ketika dikasih nasihat teh. Misalkan perilaku untuk yang namanya berbuat baik, tapi dia tidak mau karena hatinya sudah keras, gitu ya. Nah, itu adalah simpulan dari yang namanya materi pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sekarang saya akan umumkan ya yang nilai asesmen akhirnya 5 teratas ya, 5 teratas. Yang kedua Febriansyah, ya. Kemudian ini yang pertama yang paling besar nilainya yaitu Julpa, ya. Nah, itu adalah 5 nilai paling besar. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk yang lainnya, meningkatkan pemahaman, meningkatkan apa yang namanya berpikir kritis dan lain-lain terhadap materi atau makhol pendidikan agama Islam. Nah, sebelum yang namanya diakhiri, kita akan mengisi dulu pertanyaan refleksi yang ada di Google Form juga, ya. Silahkan dicek yang namanya grupnya. Nah, tadi kita sudah yang namanya mempelajari tentang munafik dan juga keras hati, dari mulai yang namanya definisinya atau pengertian, kemudian ciri-cirinya yang ada di dalam hadis Nabi, ya. Kemudian apalagi dampaknya. Kemudian kalau kita memiliki yang namanya sifat munafik dan keras hati, hidup kita tidak akan pernah maju, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keras kepala. Ya, keras kepala juga ini termasuk dalam perilaku yang namanya perilaku buruk atau akhlak yang buruk, gitu ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan juga berjalan lancar semuanya tanpa ada kendala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya. Kemudian pembelajaran ini juga menjadikan berkah untuk kita semua.
Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.